Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aksa, BP 22.1033.519, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I. Gatut Budaraga MSI, dengan mata kuliah Teknologi Pengawetan Pangan. Studi kasus pengawetan dengan pengapasan. Soal 1. Sebuah UMKM ikan asap di Padang menghasilkan ikan asap dengan aroma yang baik. Namun produk cepat berlendir setelah 3 hari penyimpanan suhu ruang. Jawab A. Menyebabkan utama kerusakan produk. 1. Pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur akibat kadar air produk masih tinggi. 2. Proses pengasapan kurang sempurna sehingga senyawa antimikroba dari asap belum bekerja maksimal. 3. Penyimpanan pada suhu ruang mempercepat aktivitas mikroba. 4. Kebersihan alat dan bahan kurang higienis. B. Solusi pengawetan yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan lama dan kualitas pengasapan. 2. Menurunkan kadar air ikan melalui pengeringan. 3. Menyimpan produk pada suhu dingin. 4. Menggunakan asap cair sebagai tambahan pengawet alami. 4. Menggunakan pengemasan vakum. Soal 2. Seorang produsen daging asap menggunakan kayu karet sebagai bahan bakar pengasapan. Hasil produk menghasilkan warna gelap dan rasa pahit. A. Menyebab warna gelap dan rasa pahit. 1. Pembakaran kayu terlalu panas menghasilkan asap pekat dan banyak tar. 2. Kayu karet dapat menghasilkan senyawa resin dan tar yang tinggi. 3. Pengasapan tidak sempurna menyebabkan terbentuknya senyawa pahit. B. Jenis kayu yang lebih baik digunakan. Kayu keras seperti 1. Kayu jati, 2. Kayu rambutan, 3. Kayu mangga, 4. Kayu oak atau hikori. Kayu tersebut menghasilkan asap lebih stabil, aroma lebih baik, dan tidak terlalu pahit. Soal 3. Produk ikan asap memiliki warna pucat dan aroma asap kurang kuat meskipun telah diasapi selama 4 jam. Jawab A. Faktor yang mempengaruhi warna dan aroma asap. 1. Jenis kayu yang digunakan. 2. Suhu pengasapan. 3. Kepadatan asap. 4. Kadar air ikan. 5. Jarak ikan dengan sumber asap. B. Cara memperbaiki proses pengasapan. 1. Menggunakan kayu yang menghasilkan asap berkualitas baik. 2. Mengatur suhu sekitar 60-80 derajat Celcius. 3. Memastikan asap merata di ruang pengasapan. 4. Mengurangi kadar air ikan sebelum diasapi. 5. Menambah kepadatan asap secara terkontrol. Soal 4. Sebuah industri kecil ingin memperpanjang umur simpan ikan asap hingga 1 bulan dengan menggunakan asap cair. Jawab. Asap cair adalah hasil kondensasi asap dari pembakaran kayu yang mengandung senyawa fenol, asam organik, dan karbonil yang bersifat antimikroba dan antioksidan. Penggunaan asap cair lebih aman dibandingkan pengasapan langsung karena 1. Kandungan tar dan senyawa karsinogen seperti benzopiren lebih rendah. 2. Dosis dapat diatur dengan lebih tepat. 3. Produk lebih higienis dan warna lebih seragam. Teknologi kombinasi yang dapat digunakan. 1. Penggunaan asap cair tambah pengemasan vakum. 2. Asap cair penyimpanan dingin. 3. Asap cair pengeringan untuk menurunkan kadar air. Soal 5. Selama proses pengasapan, suhu ruang asap mencapai 120 derajat Celcius sehingga tekstur ikan menjadi keras dan kering. Jawab A. Penyebab ikan menjadi keras. 1. Suhu terlalu tinggi menyebabkan air dalam ikan menguap terlalu cepat. 2. Protein pada ikan mengalami denaturasi berlebihan sehingga tekstur menjadi keras. B. Dampak suhu terlalu tinggi. 1. Produk menjadi terlalu kering. 2. Tekstur keras dan kurang disukai konsumen. 3. Nutrisi protein dapat rusak. 4. Warna terlalu gelap dan rasa gosong dapat muncul. B. Studi kasus pengawetan kimia. Soal 6. Produsen sirup menggunakan natrium benzoat melebihi batas maksimum agar produk tahan lama.
Jawab A. Resiko penggunaan berlebih. 1. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi lambung dan alergi. 2. Jika bereaksi dengan vitamin C, dapat membentuk benzena yang bersifat karsinogenik. 3. Tidak aman bagi konsumen jika digunakan terus-menerus. B. Penggunaan yang benar. 1. Menggunakan sesuai batas BPOM. 2. Natrium benzoat efektif digunakan pada produk asam dengan pH rendah. 3. Dosis harus sesuai standar keamanan pangan. Soal 7. Roti yang diproduksi sebuah bakeri cepat berjamur setelah 4 hari. Jawab. Pengawet kimia yang cocok digunakan adalah kalsium propionat atau natrium propionat. Alasannya, efektif menghambat pertumbuhan jamur dan kapang pada roti. 2. Aman digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. 3. Tidak terlalu mempengaruhi rasa dan aroma roti. Soal 8. Produsen minuman sari buah menggunakan asam sitrat dan natrium benzoat. Jawab. Kombinasi kedua bahan efektif karena 1. Asam sitrat menurunkan pH minuman sehingga suasana menjadi asam. 2. Natrium benzoat bekerja optimal pada kondisi asam. 3. Kombinasi keduanya mampu menghambat pertumbuhan bakteri, kamir, dan jamur sehingga umur simpan lebih panjang. Soal 9. Sebuah produk bakso menggunakan formalin agar tahan lama. Jawab A. Tentang formalin dan alasan dilarang. Formalin adalah larutan formaldehida yang biasa digunakan sebagai pengawet mayat dan bahan industri. Formalin dilarang menggunakan pada pangan karena 1. Bersifat toksik dan berbahaya bagi kesehatan. 2. Dapat menyebabkan iritasi, kerusakan organ, bahan kanker jika dikonsumsi terus-menerus. 2. Tidak termasuk bahan tambahan pangan yang diizinkan. B. Alternatif pengawetan yang aman. 1. Penyimpanan dingin atau pembekuan. 2. Pengemasan vakum. 3. Penggunaan bahan alami seperti bawang putih atau asap cair. 4. Penggunaan pengawetan pangan yang diizinkan seperti natrium laktat. Soal 10. Industri acar mentimun menggunakan garam dan cuka sebagai pengawet. Jawab. Mekanisme pengawetan garam. 1. Garam menurunkan aktivitas air sehingga mikroorganisme sulit tumbuh. 2. Garam menyebabkan sel mikroba kehilangan air melalui osmosis. Mekanisme pengawetan cuka. 1. Cuka mengandung asam asetat yang menurunkan pH makanan. 2. Kondisi asam menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan patogenesa. Kombinasi garam dan cuka membuat produk lebih awet karena mikroba sulit berkembang. Kesimpulan, pengawetan pangan dengan metode pengasapan dan pengawet kimia merupakan cara yang efektif untuk memperpanjang umur simpan serta menjaga mutu produk pangan. Pada metode pengasapan, faktor seperti suhu, jenis kayu, lama pengasapan, dan kadar air sangat mempengaruhi kualitas produk akhir. Pengasapan yang tepat dapat menghasilkan aroma, warna, dan cita rasa yang baik, serta mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sebaliknya, proses yang tidak tepat dapat menyebabkan produk cepat rusak, berwarna terlalu gelap, rasa pahit, atau tekstur menjadi keras dan kering. Penggunaan asap cair menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan pengasapan langsung karena lebih higienis dan memiliki kandungan senyawa berbahaya yang lebih rendah. Kombinasi teknologi seperti pengemasan vakum, pendinginan, dan pengeringan juga dapat meningkatkan daya simpan produk pangan. Pada pengawetan kimia, penggunaan bahan tambahan pangan seperti natrium benzoat, asam sitrat, dan kalsium propionat harus sesuai dengan batas yang diizinkan agar aman bagi kesehatan. Pengawet kimia bekerja dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme melalui penurunan pH atau penghambatan aktivitas sel mikroba. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Dengan memahami prinsip dan mekanisme pengawetan pangan, produsen dapat menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memiliki umur simpan lebih panjang sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen.